Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada bagian kedua ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang dakwah secara terbuka atau jahriyatud dakwah. Kalau yang pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi atau sirriyatud dakwah yang dilaksanakan, yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kurang lebih 3 tahun lamanya. Dakwah secara terbuka, dakwah secara terang-terangan ini dilandasi dengan turunnya ayat Fasda bima tu'maru wa'arid anil musyrikin. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan padamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Quran Surah Al-Hijr ayat 94. Kemudian landasan kedua, wa anzir ashiratakal akrabin wahfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 214 sampai 215. Kemudian dalam Surah Al-Hijr ayat 89, dan katakanlah sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan. Ketiga landasan inilah maka Rasulullah SAW melaksanakan dakwah secara terang-terangan, dakwah secara terbuka. Yang pertama dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah dengan mengumpulkan keluarga besarnya. Keluarga besarnya ini dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Maka dikumpulkanlah mereka dalam satu acara makan malam oleh Rasulullah SAW, dan yang hadir pada saat itu kurang lebih 45 orang. Selesai makan malam pada saat itu, kemudian Rasulullah SAW menyampaikan dakwahnya. Belum juga selesai dia menyampaikan dakwahnya, salah satu di antara paman beliau yang bernama Abdul Uzza kemudian memutus perkataan beliau. Hai Muhammad, mereka ini adalah paman-pamanmu dan anak-anak dari paman-pamanmu. Aku tidak pernah melihat orang yang datang membawa keburukan yang lebih buruk dari apa yang kamu bawa. Kurang lebih seperti itulah perkataan Abu Lahab pada saat itu. Rasulullah SAW terdiam, kemudian Abu Lahab mengajak semua orang yang hadir pada saat itu untuk bubar. Pada kesempatan lain, Nabi Muhammad SAW naik ke atas bukit Safa di dekat Ka'bah. Kemudian beliau memanggil, wahai Bani Fihr, wahai Bani Adi. Setelah mereka berkumpul, kemudian Rasulullah SAW menyampaikan dakwahnya. Bagaimana menurut pendapat kalian jika aku kabarkan bahwa di belakang gunung ini ada sepasukan kuda musuh yang datang untuk menyerangmu? Apakah kalian mempercayaiku? Mereka kemudian menjawab, ya, kami percaya, karena belum pernah engkau berdusta kepada kami. Karena pada saat itu Rasulullah diberi gelar Al-Amin. Sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul, beliau sudah mempunyai gelar Al-Amin, orang yang dipercaya.
Sabda Nabi SAW, ketahuilah, sesungguhnya aku adalah seorang pemberi peringatan kepada kalian dari siksa yang pedih. Dalam riwayat lain dijelaskan bahwa jika demikian, sesungguhnya aku mengabarkan kepada kalian bahwa aku adalah utusan Allah memperingatkan kalian, sembahlah Allah yang Maha Esa. Tiada Tuhan selain Allah, maka jika kalian ingkar, kalian akan mendapat azab Allah. Ajakan Nabi Muhammad SAW ini mendapat tantangan dari pemuka-pemuka Quraisy yang tidak setuju. Bahkan salah seorang dari mereka yang bernama Abdul Uzza, paman Nabi Muhammad SAW, yang digelari dengan Abu Lahab, mencela, menghina Rasulullah SAW pada kesempatan itu. Sungguh celaka kamu, sepanjang hari hanya untuk inikah kamu mengumpulkan kami, kata Abu Lahab. Maka Rasulullah SAW terdiam. Kemudian pada kesempatan itulah malaikat Jibril, utusan Allah, datang menyampaikan wahyu surah Al-Lahab ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan sesungguhnya dia akan binasa. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Sayasla naran dzata lahab. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar. Fi jidiha hablum min masad. Yang di lehernya ada tali dari sabut. Rasulullah SAW tidak berputus asa karena sedikit yang mengikuti ajakan beliau. Pemuka-pemuka Quraisy tidak menyetujui ajakan dakwah Rasulullah SAW. Ada 5 sebab. Sebab yang pertama adalah persaingan kekuasaan. Mereka mengira bahwa Rasulullah SAW akan merebut kekuasaan mereka dari mereka, karena pada saat itu suku-suku menginginkan mereka yang berkuasa. Yang kedua adalah mereka tidak setuju antara persamaan hak antara orang kaya dengan yang miskin, antara penguasa dengan budak. Mereka tidak setuju itu. Yang ketiga, mereka takut akan hari kebangkitan karena mereka selalu berbuat kesalahan, berbuat dosa, seperti mengubur anak mereka, itu perbuatan dosa, dan lain sebagainya, hal-hal yang sangat di luar nalar. Yang keempat, takut meninggalkan agama nenek moyangnya. Mereka tidak mau pindah agama, mereka tidak mau ajaran baru, lantaran mereka hanya berpedoman pada nenek moyang mereka, taklid buta. Yang keempat,
larangan menyembah berhala dan memperjualbelikannya. Sedangkan pada saat itu posisi para kaum Quraisy suka menjual belikan patung untuk bisnis mereka. Demikian untuk sementara, kita cukupkan dulu pelajaran kita. Insyaallah akan kita lanjutkan kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.